The importance of critical thinking and digital literation in the education curriculum in Indonesia. Di tengah kuatnya arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menimbulkan dampak besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kita dapat dengan mudah mencari hampir semuanya dari internet. Namun, internet dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua. Di sisi lain, internet dapat mempermudah kita mendapatkan pengetahuan baru. Namun, di sisi lain, internet juga dapat menyesatkan kita karena banyaknya berita palsu atau hoax. Secara tradisional, kita mendapatkan berita dari media cetak berupa koran, majalah, atau pamflet yang dihasilkan oleh sumber-sumber terpercaya dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan, seperti wartawan yang diharuskan mengikuti aturan-aturan jurnalistik yang sangat ketat. Namun saat ini, dengan hadirnya internet yang menghubungkan kita dengan ruang-ruang digital, terutama pada media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, telah menciptakan cara yang sama sekali baru untuk menerbitkan, berbagi, dan mengkonsumsi informasi dan berita dengan sangat sedikit mengikuti peraturan atau bahkan sama sekali mengabaikan standar editorial jurnalistik. Hoax telah terbukti menjadi ancaman nyata. Bahkan beberapa negara telah menerapkan instrumen hukum khusus untuk mengatasi penyebaran hoax. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 yang mengatur hukum mengenai penyebaran hoax tersebut. Tetapi, tetap dibutuhkan upaya pencegahan selain dari pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, dalam video ini akan berisikan bagaimana cara pencegahan berita palsu dengan berfokus pada penerapan konsep critical thinking di dunia pendidikan dalam upaya mendukung pemerintah mengurangi hoax sejak dini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari MIT yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Science membuktikan bahwa efek berita palsu telah menembus hampir semua lini kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai ilustrasi, pada periode 2006 sampai dengan 2007, diperkirakan ada 126.000 berita palsu dan hoax yang disebarkan oleh sedikitnya 3 juta orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hoax ternyata menyebar lebih cepat jika dibandingkan dengan penyebaran berita yang benar. Data empiris menunjukkan bahwa berita palsu disebarkan oleh setidaknya 1.000 hingga 100.000 orang, sedangkan berita benar hanya disebarkan oleh sekitar 1.000 orang. Dengan menggunakan dan menganalisis 60 juta konten di Facebook dan 48 juta konten di Twitter, para peneliti dengan berbagai latar belakang berhasil mengungkapkan bahwa hoax menjangkau lebih banyak orang, menembus lebih dalam ke jejaring sosial, dan menyebar jauh lebih cepat daripada berita yang benar dan akurat. Penyebaran informasi palsu pada dasarnya bukan karena bot, tetapi manusia yang lebih banyak menyebarkan berita palsu. Hasil penelitian MIT menyebutkan bahwa bot menyebarkan hoax dan berita benar hampir sama banyaknya, sedangkan sebaliknya manusia menjadi penyebar hoax yang utama. Di Indonesia sendiri, media sosial menjadi sarana penyebaran hoax. Dari hasil survei IT News Portal Daily Social, 3 aplikasi media sosial yang paling sering digunakan untuk menyebarkan hoax yaitu Facebook sebesar 82,25%, WhatsApp 56,55%, dan Instagram sebanyak 29,48%. Studi ini yang mensurvei 2032 responden yang terdiri dari pria dan wanita. Pengguna smartphone secara nasional menunjukkan 44,19% responden mengaku tidak yakin mereka punya kepiawaian dalam mendeteksi berita hoax. Hanya 55,61% dari responden mengatakan mereka selalu memverifikasi informasi, dengan 41,58% kadang-kadang memverifikasi, dan 2,81% sama sekali tidak memverifikasi. Pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan konsep critical thinking dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Pemerintah dapat secara khusus membuat mata pelajaran critical thinking
dan secara perlahan memasukkan konsep critical thinking ke dalam mata pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, dan matematika. Hal ini juga didukung hasil penelitian mengenai critical thinking di Finlandia oleh Horn and Farmers 2019 yang mengungkapkan bahwa kurikulum yang menerapkan pelajaran critical thinking secara khusus mengkombinasikannya ke dalam mata pelajaran inti memperlihatkan tingkat keberhasilan tinggi dalam pengembangan keterampilan critical thinking. Dengan adanya mata pelajaran critical thinking yang dimulai sejak dini, maka akan membiasakan untuk berpikir kritis dalam bersosial media. Salam anti-hoax. Teliti, sharing, dan laporkan kepada pihak yang berwajib. Mari bersama-sama mencegah hoax. Kalau saya bisa, maka kamu juga harus bisa. Sebelum menyebarkan berita apapun, teliti terlebih dahulu. Saring sebelum di-sharing. Oke? Salam berita anti-hoax. Katakan no pada hoax. Thank you.